Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas berkat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan kelas 6 ini guna mendengarkan, mengikuti kegiatan destinasi yang dibawakan oleh saya sendiri, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Ambon. Izinkan saya memulai dengan sebuah pantun. Ibu-ibu dan bapak-ibu diharapkan dengan menjawab cakap. Mentari tenggelam menjelang petang, burung kasuari mundar mandir. Saya ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir. Terima kasih ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan ini. Di mana kegiatan ini adalah tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kota Ambon yang sementara mengikuti pendidikan ibu penggerak. Tugas ini adalah tugas aksi nyata saya di modul 1.4 tentang budaya positif di SDI Infrastruktur 6 yang kita harus tahu dan kita harus cermati sebagai seorang guru maupun orang tua, di mana ini sangat penting untuk kita ketahui bersama. Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati serta perwakilan orang tua selaku komite kelas dan komite sekolah yang hadir, kita tahu bahwa budaya positif adalah suatu hal atau suatu tradisi. Kalau kita lihat budaya dengan disiplin, budaya artinya tradisi atau kebiasaan. Kalau positif itu artinya apa? Ya, yang baik. Hal-hal yang baik berarti sesuatu kebiasaan, budaya atau tradisi yang baik yang terjadi di lingkungan sekolah. Bukan saja di lingkungan sekolah, tapi di lingkungan rumah pun begitu. Tempat atau lingkungan yang baik berasal dari orang-orang atau manusia yang baik di dalamnya. Ya, jadi kalau lingkungan yang buruk berarti kita lihat yang mana yang buruk, yang menandakan keburukan itu perilaku orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Baik, Bapak Ibu kita lanjut. Oke, Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan yang mari kita cermati bersama. Apakah Bapak Ibu setuju bahwa satu, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Kira-kira setuju apa tidak bahwa selama ini yang kita tahu pemberian hukuman bagi siswa itu dapat mendisiplinkan siswa? Setuju atau tidak? Tidak setuju. Yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Apakah ketika siswa diberikan hadiah atau anak yang berhasil kita berikan hadiah, apakah dapat meningkatkan prestasinya? Ya. Bisa ya? Nanti kita lihat sama-sama. Saya tidak bilang setuju atau tidak. Nanti kita lihat sama-sama dalam pembahasan berikutnya. Tiga, guru mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Ketika siswa bermasalah, kita guru nih mampu memberikan masalah solusinya. Iya, setuju? Oke. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa itu baik. Setuju, baik, iya, baik. Baik, guru yang berteman pada siswa itu baik. Baik. Oke. Setuju dan tidak setujunya Bapak Ibu tadi, Bapak Ibu bermaaf Bapak, kita akan lihat ke dalam materinya. Apakah keempat ini baik untuk anak, untuk siswa kita? Next. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dan nilai-nilai keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Tadi kita sudah bilang bahwa budaya positif itu kebiasaan atau tradisi. Ini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan
yang kita selalu senantiasa tanamkan untuk siswa kita di sekolah ataupun anak-anak kita di rumah. Kita di rumah pasti ada ajarkan nilai-nilai yang baik untuk anak-anak kita. Ajaran yang baik itu biasa disebut budaya positif. Cuma kita tidak tahu bahwa ternyata namanya budaya positif. Kita suruh anak mengaji, berarti kita mau dia beriman. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Sekarang sebagai seorang guru, kita harus punya konsep-konsep inti dari budaya positif ini agar kebiasaan atau budaya positif itu terjadi di sekolah dengan baik. Sebagai seorang guru harus mempunyai konsep-konsep inti ini, yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Nilai-nilai kebajikan, 4. Motivasi perilaku manusia, yang kelima kebutuhan dasar, 6. Posisi kontrol seorang guru, lalu bagaimana pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, lalu bagaimana seorang guru mengatasi kasus atau pelanggaran yang dibuat siswa menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lihat yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Ini pergeseran paradigma dari stimulus respon atau lalu bagaimana seorang guru mengatasi kasus atau pelanggaran yang dibuat siswa menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lihat yang pertama, yaitu perubahan paradigma belajar. Ini pergeseran paradigma dari stimulus respon atau tindakan yang tiba-tiba ke tindakan yang kita anggap bisa mengontrol diri atau disebut teori kontrol. Ada seorang dokter, ini seorang psikiater asal Amerika Serikat, beliau mengatakan bahwa guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi itu bayangan. Selama ini kita yakin bahwa kita bisa yakini bahwa guru itu dapat mengontrol seorang siswa, tapi sebenarnya tidak bisa. Kenapa sampai kita bisa mengontrol? Karena dia ada rasa apa kira-kira? Takut, betul ini. Ternyata sebenarnya kalau siswa yang terbangkan berarti siswa itu tidak bisa dikontrol, karena memang kita tidak bisa mengontrol seseorang kecuali dirinya sendiri mau dikontrol. Oke. Yang kedua, semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kira-kira nih, dong kasih hadiah kepada anak di rumah atau kepada siswanya. Apakah itu bermanfaat bagi dia? Bermanfaatnya apa kira-kira? Dorongan atau motivasi. Apakah bermanfaat bagi anak lain yang tidak mendapat hadiah? Anak kita kan banyak nih, siswa kita banyak dalam kelas, atau anak kita di rumah ada 7 orang. Anak yang berhasil kita kasih hadiah nih. Apakah kita pernah memikirkan dampak anak yang tidak berhasil? Kenapa Pak Ibu pikir tidak? Kita yang ada hanya membandingkan. Kita akan membandingkan perilaku anak. Kamu seperti dia dong, kok dia bisa, kamu tidak bisa, dia punya tangan, kamu punya tangan. Padahal kita harus sadar betul bahwa setiap manusia berbeda-beda. Yang berikut adalah kritik. Kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Ketika seseorang kita kritik, betul nanti dia kuat, karakternya kuat. Betul atau tidak? Belum tentu. Ada pribadi yang ketika dikritik dia tidak berkembang, malah dia gaul karena dikritik. Ya? Next, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita selama ini tidak sadar kita sering memaksa kepada anak kita, memaksa kepada siswa kita bilang siswa harus melakukan ini, harus melakukan itu. Ternyata selama itu kita anggap bahwa memang orang dewasa itu sifatnya harus memaksa dan kita bilang bahwa itu betul. Padahal ternyata itu hal yang salah. Next. Oke, ini sekarang kita akan lihat satu karakter atau kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan yang berkenaan dengan stimulus respon itu tindakan serentak, lalu bersamaan dengan teori kontrol atau tindakan yang dapat kita kontrol.
Kenyataannya kita di stimulus pun kita bisa bilang kebutuhan kita sama. Tapi kenyataannya kebutuhan kita tidak sama. Setiap orang kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang punya uang banyak, dia tidak butuh uang karena punya sudah banyak. Dia butuh apa? Mungkin dia kekurangan kasih sayang. Tapi ada yang punya kurang uang, dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa karena dia merasa dia kurang. Di situ kita tahu bahwa kebutuhan orang itu berbeda-beda. Yang berikut, semua orang melihat hal yang sama. Sementara teori kontrolnya bilang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Itu pasti. Ketika seseorang pakai baju cantik, dia cantik, ada orang lain yang berpikir, ih bagus ini bajunya serasi di badan. Tapi belum tentu orang lain lihat seperti itu, ya kan? Karena apa? Karena kesukaan kita pun berbeda. Kalau seseorang itu pakai merah, orang penyuka merah bilang, ih cantiknya merah. Tapi yang tidak penyuka merah pasti bilang, kalau dia pakai putih mungkin bagus. Karena memang setiap gambaran orang itu berbeda. Next, kita mencoba membuat orang berpandangan sama dengan kita. Ada memaksakan untuk orang berpandangan sama dengan kita. Ini yang paling penting. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara semua perilaku memiliki tujuan. Kadang-kadang siswa yang suka onar di dalam kelas, dia suka bikin hutang. Setiap guru satu datang, dia bikin ribut. Nanti mata pelajaran satu lagi datang, dia bikin ribut. Akhirnya kita mencap atau kita mendidik anak itu bahwa anak yang nakal. Tapi, ya coba kita telusuri dia. Kenapa dia melakukan? Satu, dia ingin mendapat perhatian. Bisa perhatian dari guru, bisa perhatian dari orang tuanya. Karena kalau anak yang nakal, pasti gurunya telepon, ini anak ini bagaimana itu kalau pasti orang tuanya juga perhatian. Dan teman-temannya juga perhatian buat dia. Kalau dia nama di atas, dia selalu disebut, berarti dia ingin menjadi perhatian semua orang. Jadi jangan kalau anak berbuat kesalahan, kita langsung menjudge bahwa anak itu nakal. Next, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain bisa mengontrol saya. Sementara kalau kontrolnya tidak bisa. Saya tidak bisa dikontrol kecuali saya sendiri mau. Semua sudah sekarang harus begitu. Berikut pemaksaan ada pada saat pertunjukan gagal. Kebanyakan ketika kita berdiskusi ini, kita merayu untuk sepakat dengan tujuan kita. Tapi ada orang yang mau, lalu kita paksa. Orang yang dipaksa, dia suka atau tidak? Tentu tidak suka. Tetapi kalau teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus atau penyepakatan itu bisa menciptakan pilihan baru. Tapi kalau kita duduk sama-sama, kita kerjasama, kita jadi jalan keluar yang sama, mungkin akan timbul pilihan-pilihan baru tanpa ada perlawanan pemaksaan kayak tadi. Sudah ibu kita punya atau saya dia punya, tapi mungkin ada pilihan baru yang kita akan sepakat sama-sama oke. Lalu ada kalau stimulus responnya ada berpikir menang kalah. Siapa menang, siapa kalah. Habis waktu lawan nih, oh dia kalah. Saya menang karena sudah. Tetapi kalau di teori kontrol tidak ada berpikir kalah dan menang, yang berpikir menang. Jadi sama-sama menang. Dalam suatu komunikasi, dalam suatu rapat, dalam suatu kegiatan, penentuan pemecahan masalah didapatkan sama-sama. Sekarang kita pindah pada positivity yang kedua, yaitu disiplin positif. Bapak, ibu-ibu pernah mendengar kata disiplin positif? Ya, silakan di sini. Ya, disiplin positif adalah kebiasaan baik yang terjadi di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah ataupun lingkungan di mana kita berada. Ya, baik sekali, terima kasih. Begini atas jawabannya. Jadi disiplin itu kita lihat sama-sama. Jadi disiplin positif adalah kebiasaan atau pembiasaan hal-hal baik yang terjadi di lingkungan sekolah, terjadi di lingkungan rumah, ataupun terjadi di lingkungan masyarakat. Ketika anak-anak kita ada punya nilai-nilai disiplin dalam diri, maka dia akan menjadi pribadi yang kritis terhadap sesuatu hal, dia akan mandiri dan akan bertanggung jawab. Karena nilai-nilai kebajikan dan nilai kebajikan itu ada dalam diri. Peserta didik sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku
mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi kita guru yang punya andil cukup keras untuk meningkatkan nilai-nilai disiplin pada diri siswa. Menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, kenapa sampai kita harus anak-anak untuk sekolah? Selain karena diberi penuh pengetahuan di sekolah, anak-anak juga dididik supaya mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang berbicara tentang nilai-nilai kebajikan tadi atau nilai-nilai universal tadi, nilai-nilai universal artinya nilai-nilai yang umum harus kita ketahui yang berada pada diri semua anak atau semua manusia yang ada di dunia ini. Menurut profil pelajar Pancasila yang kita jadi gaung-gaungkan di sekolah untuk anak-anak, ada 6 nilai yang kita sepakati untuk dimiliki anak, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global. Dan kebinekaan global itu artinya mereka tahu dan mereka mengerti bahwa kita punya negara ini ada banyak suku, agama, ras, dan kita harus saling menghormati tiap itu. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Lalu kita mengharapkan anak-anak itu dapat gotong royong, bekerja sama, ya. Kemudian anak-anak yang mandiri, lalu kreatif, dan bernalar, berpikirnya tingkat. Lalu ada dari Ibu Primari ini suatu kegiatan anak-anak seluruh internasional. Mereka punya nilai-nilai kebajikan, ini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, pengetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga dari keterampilan hidup atau life skills yang harus dimiliki anak, dapat dipercaya atau jujur, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita mengharapkan seluruh nilai-nilai ini ada dalam anak kita, entah itu anak diri atau anak kita di rumah, sampai mereka menjelang dewasa. Pasti semua, tidak ada orang yang ingin anaknya itu jadi anak yang kompak. Tidak ada yang anak yang bergantung dengan orang tua terus sampai dia besar. Tidak ada. Pasti orang tua menginginkan agar anak-anak memiliki nilai-nilai ini dalam diri mereka masing-masing. Oke. Sekarang kita pindah ke yang berikut, yaitu motivasi perilaku manusia. Untuk Bapak Ibu ketahui apa itu motivasi? Ya, silakan Ibu ya. Motivasi adalah dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Ya, motivasi itu dorongan seperti tadi. Baik dilihat, Bapak juga bilang bahwa dorongan untuk melakukan tindakan. Kita lihat seseorang ketika dia terdorong itu ada 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapat imbalan, berbahagia atau penghargaan, biasanya pujian. Jadi ketika kita punya anak datang ke sekolah tepat waktu, coba kita tanya, apakah betul-betul dia agar tidak mendapat hukuman, ataukah dia ingin mendapat pujian dari gurunya bahwa bagus ya tiap hari kamu datang terlambat, anak yang baik. Itu kan belum pujian kan? Ataukah karena dia datang ke tempat karena ingin menjadi dirinya sendiri, dia menghargai dirinya sendiri, karena memang saya benar-benar anak yang disiplin. Jadi ini 3 motivasi perilaku yang harusnya sering kita lakukan dalam kita punya diri untuk anak-anak saja kita, ya. Oke, yang 2 yang saya kasih tanda ini adalah motivasi yang berasal dari luar. Kira-kira kalau dia takut datang terlambat dulu, dia tidak ingin mendapat hukuman. Berarti motivasinya dari luar, dari mana tuh? Dari guru, karena dia mendapat hukuman dari guru, ataupun orang tuanya dia tegur, kenapa kamu datang terlambat? Atau kenapa kamu sekolah terlambat? Terus, ataukah dia ingin menunjukkan hal baik kepada guru bahwa dia adalah anak yang disiplin agar bisa dipuji atau diberi hadiah atau mendapat imbalan. Kedua perilaku ini, motivasi ini itu dinamakan motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar.
Sementara kita sebagai guru, sebagai orang tua mengharapkan untuk anak didik kita atau anak-anak kita itu harus mempunyai motivasi internal atau motivasi dari dalam diri. Coba kita pernah tanya pulang bapak ibu dan bapak ibu anak, kamu sejak kali mau pergi sekolah itu apa karena mama paksa atau kamu tahu bahwa itu kamu berjanji untuk pintar? Coba bayangkan kalau anak-anak di rumah tidak sekolah, apa mereka bisa baca? Karena anak-anak kalau dengan orang tua itu mereka acuh, ya. Tapi kalau begitu ada guru dengan sebelum punya nama saja, jangan-jangan mereka begitu hanya karena motivasi eksternal dari luar. Diulang dan jadi apakah mereka betul mau belajar karena mereka mau tahu. Kita semua mengharapkan harus anak-anak motivasinya dari internal, karena kalau ada punya motivasi dari internal akan terbawa sampai mereka dewasa. Sekarang kita pindah ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman ini kita sudah sering dengar, yang namanya hukuman berarti tindakan keras, entah itu berupa fisik, kata-kata yang menyakitkan, ataukah kata-kata yang menimbulkan ketergantungan gangguan mental atau psikis pada diri. Sementara konsekuensi berarti aturan yang sudah ditetapkan tidak boleh dilanggar atau harus dipatuhi. Kalau restitusi ini hal yang baru kita tahu. Saya juga semenjak mengikuti pendidikan ini baru tahu ternyata ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah kesepakatan antara kita dengan siswa, dengan anak-anak kita. Kita sepakati bersama. Kalau hukuman itu biasanya tidak terencana, dia langsung. Lalu bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis atau kata-kata kasar. Jadi ketika ada anak yang datang terlambat, kita tidak tahu dia kenapa, kita langsung marah. Terlambat lagi. Setiap kali datang terlambat, akhirnya kata-kata yang kasar keluar. Lalu ujung-ujungnya, Oke, sekarang konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati bersama, sudah dibuat oleh pihak guru, tetapi murid merasa tidak nyaman. Kalau konsekuensi ini dia seperti peraturan, sudah ada peraturan di sekolah, siswa contohnya pukul 7.15 bel berbunyi, siswa sudah tahu. Apakah itu nyaman bagi siswa? Tapi kita paksakan, itu konsekuensi. Jadi kalau konsekuensinya anak-anak langgar, mereka akan mendapat hukuman atau mendapat apa? Lalu restitusi. Restitusi adalah kondisi menciptakan kondisi baik untuk murid agar mereka bisa mencari solusi dari kesalahan mereka. Jadi restitusi ini di sini tidak mencari siapa yang salah, kenapa anak terlambat, tapi mencari bagaimana dia bisa supaya agar besok dia tidak akan terlambat. Jadi siswa sendiri yang menentukan tindakan yang akan dia lakukan bersama guru. Jadi restitusi ini dia menguntungkan atau melibatkan kedua belah pihak. Oke, sekarang Bapak Ibu lihat ada beberapa kalimat manakah yang masuk hukuman dan manakah yang masuk konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku, guru mungkin bisa jawab. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena itu kesepakatan antara murid dan guru. Ini konsekuensi ya, bukan hukuman. Oke, ini adalah konsekuensi. Karena kita lihat tadi hukuman itu adalah fisik, psikis atau mengeluarkan kata-kata. Ini adalah konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan 2 kali terlambat habis di sekolah adalah hukuman. Karena yang dilakukan adalah fisiknya yang terganggu. Berikut, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi sudah ada aturan, tidak boleh mencoret meja. Kan dia hanya membersihkan, tidak ada fisik di situ, dia melakukan apa yang dia lakukan kan? Ya, oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah.
Berdiri di depan kelas sambil mengangkat satu kaki, kalian tidak bisa menjawab pertanyaan guru. Hukuman. Membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman apa membersihkan WC? Hukuman ya? Sebenarnya kalau dia merusak pensil teman harusnya apa? Kenapa harus tidak ada hubungannya mencuci WC dengan merusak pensil teman? Oke, ini kita sambung lari. Ya, ini dia tergabung. Lari dari lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Lari dari lapangan pelajaran PJOK. Konsekuensi. Ini bisa dilakukan karena ada pelajaran PJOK, mereka kan ada praktik dan kalau lari itu sudah biasa. Oke, terima kasih. Ini memang salah. Oke, kita pindah ke buku yang paling penting yang harus kita tahu. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang kita harus tahu adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini ada dalam diri kita tanpa kita sadar ada dalam diri kita. Bertahan hidup, pasti kita manusia butuh makan. Kalau kita mau hidup, kita butuh pakaian, lalu kita butuh tempat tinggal. Pokoknya hal-hal yang primer ya, yang penting. Lalu kita butuh keamanan. Kita tinggal di lingkungan yang aman, tidak ada musuh, tidak ada apa. Terus kesehatan. Ini hal yang sangat penting, yang sangat vital bagi kita. Yang berikut, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ketika anak atau kita merasa tidak disayang, kita tidak diterima oleh lingkungan atau akan menimbulkan hal yang tidak baik pada diri kita. Ya? Kita kalau tidak dipedulikan, jadi rasa diterima dipedulikan, berbagi dengan orang lain, kerjasama dengan orang lain, dan menjadi bagian dari kelompok tertentu, ingin diakui. Yang berikut penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi Bapak Ibu, ketika ada anak yang seperti ini, penguasaan di dalam kelas, kalau disuruh berdoa, dia yang saya buat. Berarti itu di dalam dirinya tuh ingin diakui, ingin dihargai, ingin dianggap. Kadang-kadang kita tidak menganggap itu, karena anaknya pulang, ketika dia ingin maju, kita sebenarnya itu dia ingin dianggap bahwa dia ada dalam kelompok itu. Kebebasan. Jadi kalau anak yang sudah bebas ini biasa senantiasa mereka mandiri, memiliki pilihan, bisa menentukan sendiri, lalu bisa mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan kalau anak yang kebebasan ini, kadang-kadang mereka suka berbicara dengan ibu, atau bikin begini mari, atau bikin begini mari. Itu berarti anak yang ingin bebas, dia tidak ingin monoton di satu tempat. Lalu kesenangan. Seperti kita tahu Bapak Ibu, hidup tanpa bersenang-senang tidak bisa. Ya, jadi anak pasti ada waktu bermain, dia pasti berbuat lucu-lucu dengan teman, lalu dia antusias tertawa. Kadang kita jangan larang kalau anak itu bermain, jangan larang, kadang itu dunianya itu bermain. Ibu-ibu saja ketika suntuk dalam rumah, luar saja kita udah dia ingin keluar. Itu adalah kebutuhan dasar kita. Andaikan kelima kebutuhan dasar ini tidak ada dalam diri kita, berarti salah satunya apa? Tidak ada lagi kita di dunia. Karena tidak mungkin kebutuhan semua ini tidak ada. Harus ada dalam diri kita. Apalagi anak. Ya, apalagi anak. Sekarang ada beberapa kalimat. Kira-kira dari 5 kebutuhan dasar tadi apa yang dia inginkan? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Kira-kira kebutuhan dasar apa tadi? Kesenangan, betul sekali. Yang kedua, ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Kebutuhan dasar apa tadi? Iya, perlu dia membutuhkan kasih sayang, betul. Yang ketiga, aku hebat kan, bisa bikin ibu guru kejar aku. Iya, ini jatuhnya tahu penguasaan. Lalu lanjut, aku bosan belajar terus di dalam kelas, hanya keluar. Iya, baik, itu artinya
kebebasan. Oke. Sekarang kita masuk di 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Jadi kita guru-guru bukan urusan, jadi sebenarnya dia bisa mencapai kita sebagai orang tua juga, karena kita punya orang tua, kita punya anak di rumah yang memerlukan 5 posisi ini. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman yang tadi kita punya kalimat teman di awal. Ada guru hanya sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Kalau guru sebagai penghukum, ketika ada kasus ini, ada kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan siswa, ini yang dia lakukan: menghardik, menunjuk, berkaca pinggang, membentak, atau melakukan hukuman fisik dan psikis atau verbal atau kata-kata kepada siswa. Dampaknya apa bagi siswa? Ini anak menjadi pendendam, dia tidak menyukai guru tersebut, atau maka mata pelajaran tertentu dia tidak suka. Akhirnya dia bisa pulang curhat dengan guru, itu saya suka masuk jam begitu, saya suka bapak begitu. Kenapa? Karena dia suka marah-marah. Jadi itu di situ posisi kontrol guru sebagai seorang penghukum. Guru sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika ada kasus atau pelanggaran yang dibuat siswa, dia akan bilang begini: saya capek, kamu sesayang ibu Pak, selalu kau berbuat begitu. Itu kata-katanya. Jadi tidak ada rasa marah, tidak suaranya lembut, tapi saya akan membuat siswa itu bersalah. Dampaknya buat siswa apa? Siswa akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri. Akhirnya dia menyindir, karena dia sudah pernah mengecewakan guru atau bapak guru atau orang tuanya. Kadang-kadang kita orang tua juga begitu. Si mama paling nakal, guru capek lah ya si paling cinggal. Saya mama kan, padahal sebenarnya itu bukan pribadi mama yang harus dilihat, tapi anaknya itu yang harus dilihat. Tapi tanpa sadar kita belum begitu buat anak. Kemudian, ini guru sebagai teman buat anak. Apakah bisa? Iya. Guru bersikap ramah kepada anak, cenderung bersenda gurau, suka bercanda dengan anak-anak ini untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Murid bergantung pada satu orang yang membuat siswa tidak mandiri. Jadi kalau kita berteman dengan anak, kita anggap baik, tapi anak itu nanti tidak mandiri. Andaikan guru yang suka bantu-bantunya tidak ada, nanti ya, apakah dia bisa? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena apa? Karena dia suka bergantung dengan guru tersebut. Atau Bapak Ibu di rumah ini orang tua juga, jangan biasa mengerjakan tugas untuk anak. Ini kita menganggap kita punya anak sebagai teman ini. Harus dia cari sendiri. Kita hanya bertindak, mana anak bisa bikin sendiri, bikin ya, nanti mau periksa. Perlakuan anak seperti. Tapi kalau kita menganggap anak sebagai teman, nanti terbawa sampai besar, dia bergantung kepada kita, dia tidak akan pernah mandiri. Lalu kalau suatu saat orang tua meninggal, jangan. Dan kita biasakan anak, karena kita punya anak yang SD, mulai sekarang kita biasakan untuk dia mandiri, memecahkan masalahnya sendiri. Oke, sekarang guru sebagai seorang pemantau yang dunia kerja. Nada bicaranya datar, ekspresinya datar. Anak-anak di sini identitasnya berhasil. Waktu dia kasih hukuman atau penghargaan, anak berhasil. Tetapi jadi dia tidak bisa memberikan hadiah ataupun memberikan hukuman kepada anak pada waktu tertentu. Dampaknya apa? Anak akan menghitung hadiah yang diberikan. Satu, yang kedua, nilai yang diharapkan itu semuanya tidak terlihat kepada anak tersebut. Karena dia hanya melihat ketika anak datang, kamu terlambat, angkat kaki. Itu guru pemantau. Dia tidak akan melakukan kata-kata kotor, tapi dia dengan ekspresi kata tahu dia memberikan hukuman. Kamu terlambat, silakan berdiri. Sampai pelajaran saya selesai. Itu guru pemantau. Atau kalau ada anak yang di dalam kelas berhasil, oke, siapa yang bisa menjawab ini, saya kasih dia punya uang. Lalu ketika dia berhasil, dia kasih uang. Itu tidak baik. Kenapa? Untuk anak itu mungkin bisa digembira nih, tapi akan mengganggu mental anak-anak yang lain. Apalagi kalau anak yang jauh itu anak yang pintar dan cerdas. Anak yang sedikit nanti bilang, oh selamanya kita sangat cerdas dia, karena kita sedikit seperti itu. Iya kan? Iya. Jadi jangan pernah
Berarti bisa kita saja bukan mungkin dia bisa menjadi kita. Selamanya kamu jangan hadiah, pasti akan terpati dari anak itu. Jadi kita berusaha untuk anak itu sendiri bisa. Jangan kita ini hadiah atau penghargaan. Bahkan pujian saja tidak boleh. Pujian saja tidak boleh. Nanti dia sendiri dia akan tinggi hati di depan teman-teman yang lain. Sekarang posisi guru yang kelima sebagai seorang manajer. Suaranya netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa memecahkan masalahnya sendiri. Dampaknya apa bagi siswa? Menjadi mandiri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Ketika guru seorang manajer, siswa datang terlambat, dia tidak langsung siswanya masuk, kamu dari mana? Kenapa terlambat? Kalau di hati, walaupun ada jawaban dia tidak akan bilang, karena sudah kita bilang dari dahulu. Tetapi kita kaitkan dia dengan pertanyaan tersebut, kamu dari mana? Kenapa terlambat? Ibu, saya terlambat bangun. Kenapa terlambat bangun? Apa tidak ada mama? Saya pernah melakukan suatu hal yang saya tidak tahu kemarin mau terjadi. Saat anak kelas 5 ini saya tidak tahu karena saya baru di kelas 6 tahun ini. Saya bilang itu suatu kesalahan dan saya menyesal sudah mengeluarkan kata-kata itu. Larayan. Ya, saya tidak tahu bagaimana dia datang terlambat. Lalu saya tanya, dia datang sudah setengah sudah lewat. Kenapa kamu terlambat? Tidak ada yang membangunkan saya. Ada mama, ada ibu. Mama juga ketiduran. Kok bisa mama ketiduran? Biasanya kan mama mata warna tadi malam sampai jam 4 baru tidur. Mata warna apa? Mata warna aja. Lalu bapak saya kasih bangun kami. Lalu teman-temannya semua sama saya. Lalu temannya saya itu ada ya. Itu saya menyesal soal kata itu. Nanti kan dia mengingatkan kembali bapaknya sudah meninggal. Ya sudah. Lalu selain mama ada siapa di rumah yang bisa kasih bangun. Kakak ibu, tapi kakak sangka karena saya tidur di mama, jadi kakak sangka saya sudah sekolah. Jadi kakaknya sudah pergi duluan. Kira-kira apa yang harus kita lakukan pada siswa tersebut? Kalau guru penghukum pasti dia, saya akan tanya langsung hukum. Guru pemantau berdiri. Guru teman sudah tembus. Mas, assalamualaikum. Karena dia sudah menganggap teman kan? Nah, sebagai manajer dia akan apakah besok kamu akan seperti itu? Kira-kira solusi apa yang akan kamu lakukan supaya dia tidak terlambat lagi? Jadi anak-anak berpikir apa ya kira-kira besok? Next. Sekarang kita pindah di itu keyakinan kelas. Kira-kira keyakinan kelas dengan peraturan kelas ini beda apa tidak? Peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah atau peraturan sekolah dan peraturan di kelas. Kita di sekolah pasti punya peraturan kan? Kita iya. Apa ibu pernah mendengar keyakinan? Pernah. Oke, kira-kira sama atau tidak? Atau berbedanya di mana? Siapa yang bisa? Berbeda itu. Iya, berbeda. Kalau keyakinan kelas itu nilai-nilai yang disepakati bersama antara guru dan siswa. Ya. Di dalam kelas sementara peraturan kelas itu alat atau sistem untuk mengatur perilaku siswa di kelas. Oke, baik sekali. Makasih. Oke, jadi peraturan kelas itu biasanya dibuat satu arah yang membuat pihak sekolah atau pihak guru. Peraturannya buat siapa? Buat siswa atau buat semua. Yang menjalankan adalah siswa. Ketika ada peraturan, ada konsekuensinya. Ditaati, tidak dapat hukuman, dilanggar, dapat hukuman. Sementara keyakinan kelas atau keyakinan sekolah disusun bersama siswa, bersama guru atau bersama seperangkat keluarga sekolah untuk menentukan nilai-nilai kewajiban apa yang nanti disusun bersama-sama, ditaati bersama, dilaksanakan bersama-sama. Ketika tidak ada pelanggaran akan diselesaikan secara bersama-sama. Oke, ini yang tadi saya bilang. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan
antara guru dan siswa dan bersifat umum atau universal. Sementara peraturan biasanya dibuat hanya satu arah oleh guru saja dan dilaksanakan oleh siswa. Anak-anak yang kritis, mereka bisa membantah peraturan kelas. Kalau gurunya melanggar aturan. Tapi kadang-kadang anak-anak ini, apalagi anak-anak SD ya. Oke. Sekarang proses pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah itu yang harus kita lakukan. Karena ini tidak ada kepala sekolah, karena beliau sudah berhalangan, mungkin Bapak Ibu bisa ini di dalam kelas agar anak-anak tidak ada rasa kecewa terhadap guru dan bisa dicurhat kepada orang tua di rumah ketika kesalahannya dilanggar atau dia merasa dia tidak bersalah. Satu, mempersilakan warga sekolah atau siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Tanya anak-anak, kira-kira kita mau kelas kita nih bagaimana? Saya yang jawab, Ibu, saya mau kelasnya aman, Ibu tidak ada bully-bully, tidak ada, namanya ya Pak, Ibu tidak ada dalam apa pun nama. Orang tua punya nama, itu yang paling banyak terjadi kemarin saya sudah bikin. Lalu mencatat semua masukan. Jadi siswa punya itu kita pakai kertas tersebut mereka tulis, kita tempelkan apa yang mereka ingin. Saya ingin kelas yang nyaman, tidak membuang sampah sembarangan, jangan membunuh teman. Itu mereka tempelkan semua di depan. Nanti kita rangkum satu-satu. Setelah itu ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Kalau di peraturan kita tahu ada kalimat jangan terlambat datang ke sekolah, masih ada kalimat itu kan? Itu kalimat negatif. Kita harus ganti menjadi kalimat yang positif. Kira-kira itu kalimat positifnya bagaimana? Iya, betul sekali. Datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kata jangan itu tidak ada lagi. Kata jangan dilarang, itu adalah kata-kata negatif. Dilarang membuang sampah. Kira-kira kita mulai jadi kalimat positifnya. Baik ya, buanglah sampah pada tempatnya. Anak-anak yang sudah terbiasa dengan hal-hal yang positif, tidak ada kata-kata negatif. Ada para ahli yang begini, jangan pernah bilang kata jangan atau tidak kepada anak kita, karena ketika kita kasih kata itu mereka akan bikin seperti yang kita bilang. Jangan ekoh, maksudnya sudah nanya. Jangan. Jadi kita keluarkan kata yang positif. Terus tinjau kembali curahan pendapat yang tersusun, lalu kita susun menjadi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bisa berubah menjadi 3 kalimat atau 7 kalimat tergantung kelasnya mau berapa banyak. Meninjau dan menyetujui, dan anak-anak semua, guru semua yang harus menandatangani keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi kalau sudah ini tahun lalu saya bikin keyakinan kelas di kelas 6, ini ada kalimatnya. Jadi kata-kata positifnya di atas, lalu kita saling menghargai. Lalu saya tampilkan ini, saya bilang di bawah sini harus ada tanda tangan mereka. Kenapa harus tanda tangan? Karena kesepakatannya dibuat bersama. Dan kalau dilanggar, mereka yang langgar sendiri yang buat, sendiri yang langgar begitu. Lalu keyakinannya ditempel di dinding kelas. Ini yang masih lama saya belum sempat tahu. Ini saya pernah buat teman dengan mereka, ini yang terbaru. Jadi mereka menempel kata-kata atau kalimat. Mereka punya kalimat yang mereka inginkan, kelas impian mereka di sini. Lalu kita sama-sama ubah menjadi kata-kata yang positif. Oke, silakan kembali ke tempat. Hari ini kita akan buat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas. Tata tertib. Yang lain? Tiket. Yang lain? Oke, baik. Tepuk tangan buat semua yang sudah siapa. Keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas yang tadi. Nah, lalu ada hubungannya dengan tata tertib yang tadi Eja bilang. Tata tertib atau kata lain peraturan, kan? Nah, tetapi keyakinan kelas dan peraturan kelas atau tata
Kenapa? Karena kalau peraturan sifatnya mengikat dan dibuat oleh sekolah. Ya saya bukan? Nah, tetapi kalau keyakinan kelas ini kalian sendiri yang buat, kalian yang bikin sendiri, kalian yang yakini sendiri, makanya disebut keyakinan karena kalian akan yakini yang akan kalian sendiri bikin lalu kalian yang jalankan sendiri. Kalau sekolah yang bikin nanti kesannya bahwa itu pemaksaan karena aturan kelas itu sekolah yang bikin, tidak adil untuk kami anak siswa. Tapi kalau keyakinan kelas kita sendiri yang bikin, berarti kalian sendiri yang tentukan apa yang mau dibuat, lalu sama-sama ditaati dan dijalankan atau dilaksanakan. Bisa ya? Iya. Oke. Sekarang Ibu kasih kertas ini namanya post-it. Kalian tulis masing-masing satu peraturan. Tahu peraturan atau tidak? Ibu mau tanya. Contoh siapa yang mau tanya, Jul? Tidak mengerjakan pikir. Tidak. Mengerjakan pikir. Jaga kebersihan. Waktu guru mengajar mengikuti. Terapkan 4 kata saksi. Saksi apa satu? Saksi nyata. Permisi, tolong, terima kasih dan maaf. Tidak saling membuli. Menjaga kelas. Tidak berbicara saat guru sedang mengajar. Membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Siapa lagi? Tidak mencoret-coret dinding. Menghormati yang lebih tua. Tidak mencoret-coret buku. Tidak berkata kasar. Itu peraturan kan? Oke. Sekarang kalau yang namanya keyakinan kelas, kata-kata yang peraturan tadi itu dia masih bersifat negatif. Kita akan ubah kata-kata itu menjadi kata-kata positif. Biasanya kalau peraturan kelas atau tata tertib itu dia masih mengandung kata-kata negatif. Nanti di keyakinan kelas kita ubah menjadi kata-kata positif. Ibu, kata-kata negatifnya bagaimana sih? Dilarang membuang sampah. Ada kata dilarang. Kata dilarang itu kata negatif. Kira-kira kalau dirubah dia jadi bagaimana? Kata seng itu juga dilarang. Kata tidak juga negatif. Sampah yang berhubungan sama buang sampah pada tempatnya. Jadi kata negatifnya sudah hilang kan? Dilarang membuang sampah sudah diubah menjadi buang sampah pada tempatnya. Oke. Sekarang Ibu bagikan ini buat kalian. Kalian tulis satu peraturan, bukan keyakinan, bukan peraturan dulu yang selama ini kalian bilang banyak-banyak Ibu. Yang pokoknya yang ada di peraturan. Kalau positif nanti setelah ini nanti kita rubah kayak tadi lo bikin. Dari kata-kata negatif, kita akan rubah menjadi kata-kata atau kalimat positif. Nanti yang ini nanti direkatkan, nanti yang ini direkatkan begini. Jadi tulis sebelah sini, yang dia mulai sebelah belakang. Supaya mau begini. Iya, ini tulis peraturan dulu. Tempel sejajar dengan teman-temannya. Ya. Oke, bisa sejajar ke bawah, bisa sejajar ke samping, bisa vertikal, bisa horizontal. Ya, oke. Jadi ini peraturan yang ada di sekolah ini. Lalu kita lihat ada kalimat yang mengandung kalimat negatif. Kita harus ubah menjadi kalimat yang positif. Tapi kita lihat dulu, jangan sampai ada yang punya sama dalam peraturan. Terapkan
berbicara saat guru sedang mengajar. Tidak boleh membuang sampah. Iya. Ini ya. Tidak boleh main HP saat jam pelajaran. Berarti sampai di sini ya, tidak boleh berbicara saat ada sama ya. Sama apa tidak? Gerakan 5S, gerakan 5S, sapa, salam, santun, Sopan. sopan. Maka masuk di mana menghormati orang lain? Iya, bisa yuk. Menghargai guru yang sedang mengajar, sama masuk di sini ya. Jaga kebersihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tariq Abdul Aziz Warang, siswa kelas 6 SD Impres 26 Ambon. Saya sangat senang hari ini kami membuat keyakinan kelas bersama Ibu Guru. Semoga kami dapat menjalankan keyakinan kelas dengan penuh rasa tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsep inti budaya disiplin yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ketika seorang guru memposisikan dirinya sebagai seorang manajer, hal ini harus dilakukan. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Langkah-langkah segitiga restitusi ini: 1. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ketika anak datang terlambat, seperti layar tadi datang terlambat, kita tanya mengapa datang terlambat. Pasti sedih. Ibu, saya bangun kesiangan. Kalau dia sudah sedih begitu, apa yang harus kita lakukan? Jangan kita langsung mencecar dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan. Kita bisa bilang, bukan kamu sendiri yang pernah terlambat, ibu juga pernah terlambat, teman-teman lain juga pernah terlambat. Harus keluarkan kata-kata itu buat dia. Karena apa? Supaya dia tidak merasa diri sangat bersalah. Langkah yang kedua, kita harus validasi tindakan yang salah. Karena dia sudah salah nih, kita tanya ulang kesalahannya itu apa. Nanti dia sendiri yang bilang. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Kayak tadi kita tanya, mengapa kamu terlambat? Alasan apa sampai kamu terlambat? Akhirnya dia sendiri bilang, Bu, tidak ada yang membangunkan saya pagi-pagi. Biasanya mama. Lalu mama kemana? Mama makan mana air, karena mama harus mencuci orang punya pakaian. Jadi sing ada yang kasih bangun saya. Jadi kita harus tanya dulu, jangan kita langsung mencak arah. Lalu langkah yang ketiga, kita harus lakukan apa? Menanyakan keyakinan. Kalau kita sudah punya keyakinan kelas, dia pasti tahu aturan atau keyakinan apa yang sudah dilanggar. Datang terlambat ke sekolah, kira-kira melanggar keyakinan apa? Jadi nilai-nilai apa yang telah kita sepakati menyangkut terlambat? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Jadi kalau dia sudah terlambat, kita tanya, keyakinan apa yang kamu langgar? Pasti dia bilang disiplin itu. Ada disiplin masuk, datang tepat waktu. Itu kalimat positifnya. Kata-kata nilai kebajikannya adalah disiplin. Dia sudah bilang, nanti dia akan bilang, ibu saya tidak disiplin. Nanti kalau kita tanya lagi, lalu setelah ini kamu akan terlambat terus. Nanti dia akan bilang, mungkin besok tidak lagi Bu. Lalu apa yang kamu lakukan? Nanti saya bilang mama atau saya janji kakak supaya pagi-pagi bisa kalau kakak bangun ke sekolah, kakak kasih kamu minta lagi. Jadi dia sendiri akan menentukan solusi yang dilakukan. Kalau guru merasa solusi itu tidak baik, guru bisa memberikan saran. Nah, dan saran itu dia bisa pertimbangkan. Akhirnya terjadi komunikasi antara guru dan siswa. Akhirnya solusi itu bisa dipecahkan masalah. Mungkin besok lagi tidak akan lakukan lagi. Ya, ini ada video segitiga diskusi yang pernah saya bikin.
skenario penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Ju, benarkah kamu hari ini kamu terlambat, nak? Ya Bu, saya minta maaf. Ya, Ibu paham semua orang pernah melakukan itu. Kenapa kamu terlambat, nak? Saya bangun kesiangan Bu, karena main HP sampai larut malam. Ju tahu Ju telah melanggar keyakinan kelas. Iya Bu, Nilai apa yang telah dilanggar? disiplin Bu. Iya, Ibu mengerti kamu juga butuh hiburan, tetapi lain kali jangan main HP terlalu larut malam karena radiasi dari HP itu tidak baik untuk kesehatan mata. Apakah kamu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi? Iya Bu, lain kali saya tidak akan mengulangi lagi. Iya, bagus. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumat Ngaji, SD Negeri 26 Ambon. Saya senang sekali dapat berdiskusi dengan Ibu Indah untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Kasus kedua, Pak Ali, guru matematika, melaporkan kepada wali kelas bahwa Nur Majidah tidak membuat PR. Berikut cara penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi. Nur, tadi Ibu dapat laporan dari Pak Ali, Nur tidak buat PR matematika, nak? Iya Ibu, maaf. Kenapa kamu melakukannya? Saya lupa Ibu karena ada acara keluarga, jadi saya pulangnya saya ketiduran. Kamu sudah meminta maaf dari Pak Ali? Sudah Ibu. Lalu sekarang kira-kira Nur akan buat apa untuk memperbaiki kesalahan Nur? Saya akan mengerjakan tugasnya lebih awal. Iya, berarti jangan lupa ya Naya. Nur tahu Nur telah melanggar keyakinan kelas. Ibu, Kira-kira nilai apa yang telah Nur langgar? tanggung jawab Ibu. Ya, semua orang pernah membuat kesalahan seperti Nur. Tetapi lain kali jangan seperti itu lagi. Ya Ibu. Apa Nur janji Ibu tidak mengulanginya lagi? Ya Ibu janji. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Majidah Toshika, kelas 6 SD Impres 26 Ambon. Saya senang diajak diskusi dengan Ibu Indah karena dapat menemukan solusi dari perilaku saya. Terima kasih Ibu Indah. Oke, ibu-ibu terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Selang, rekan guru dari Ibu Indah Lestari, calon guru penggerak angkatan 11. Saya berkesan dengan kegiatan destinasi ini karena berisi banyak informasi budaya positif untuk kita sebagai guru dalam mendidik dan memperlakukan siswa-siswa kita. Sukses Ibu Indah, sukses pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.